Pernahkah kamu merasa sangat bahagia sampai kamu merasa berada di atas langit ketujuh? Sebenarnya jumlahnya nggak benar-benar 7 sih, tapi tetap aja keren. Dan aku bisa menunjukkan kepadamu fenomena super langka yang berhubungan dengan langit. Hei, jam berapa sekarang? Aku melihat Hector, jadi pasti jam 3 sore. Siapa sih Hector itu? Hector bukan orang ya, itu adalah gugusan awan petir. Gugusan ini terbentuk hampir setiap sore dari bulan September sampai Maret di atas Kepulauan Tiwi, Australia Utara. Karena Hector punya waktu yang konsisten, pilot maskapai penerbangan dan kapten kapal telah menggunakannya sebagai panduan navigasi selama beberapa dekade. Ini adalah badai petir yang unik bukan hanya karena waktunya yang sangat tepat, tapi juga karena badai ini merupakan salah satu badai petir besar yang paling konsisten di dunia. Hector the Convector. Iya, badai ini kadang-kadang disebut dengan nama yang lebih keren, ketinggiannya mencapai sekitar 20 km. Yang kita lihat adalah awan putih yang mengepul dengan kecepatan vertikal. Di atas awan ada landasan atau awan berbentuk jamur seperti buah ceri di atas kue. Ngomong-ngomong, landasan ini bisa mencapai ketinggian ribuan kaki loh. Jadi bagaimana awan petir ini terbentuk dan kenapa hanya muncul di lokasi yang spesifik ini? Nah, ada beberapa kondisi meteorologi yang tepat untuk ini. Kepulauan Tiwi memainkan peran besar dalam menyediakan elemen-elemen ini, baik Pulau Bathurst di sebelah barat maupun Pulau Melville di sebelah timur memiliki ukuran, bentuk, dan lokasi yang sempurna bagi Hector untuk berkembang. Alasan kedua adalah angin laut yang membawa kelembapan. Angin ini terbentuk di atas pulau-pulau, bergerak dari semua sisi dan akhirnya bertemu di tengah. Angin yang menyatu ini harus pergi ke suatu tempat, angin ini bertabrakan dan kemudian naik. Nah, sekarang bagian serunya nih. Ketika kolom udara yang meningkat menjadi lebih dingin dengan ketinggian, uap air mengembun menjadi tetesan cairan dan membentuk awan. Angin laut yang kusebutkan di sini juga merupakan udara laut tropis. Atmosfer tropis adalah elemen penting lainnya dalam membentuk Hector. Atmosfer ini memiliki tugas penting yang berkaitan dengan hujan monsun tropis. Hector bertanggung jawab atas bagian besarnya. Bandara Pirla Ngimpi di Kepulauan Tiwi memiliki curah hujan tahunan rata-rata sekitar 2000 mm. Sebagai gambaran, curah hujan tersebut 2 kali lipat lebih besar dari yang diterima London atau San Francisco setiap tahunnya. Selanjutnya ada awan stratosfer kutub yang juga dikenal sebagai awan Nacres atau awan Bunda Mutiara. Aku sih paling suka nama yang ketiga. Awan ini banyak terlihat di wilayah Antartika dan Arktik, tapi bisa juga terlihat di tempat-tempat seperti Skotlandia, Skandinavia, dan Alaska. Jenis awan ini terlihat seperti pelukis impresionis yang menyentuh langit dengan kuas. Awan ini muncul sebagai warna pastel yang berwarna-warni di langit sekitar waktu matahari terbenam. Awan Nacres paling baik dilihat selama civil twilight, artinya saat matahari berada di antara 1 sampai 6 derajat di bawah cakrawala. Awan ini umumnya terbentuk selama musim dingin pada ketinggian sekitar 15.000 hingga 25.000 meter. Awan Bunda Mutiara bisa berbahaya bagi atmosfer, keberadaannya bisa menyebabkan reaksi kimia yang merusak lapisan ozon. Keajaiban alam yang lain yang juga luar biasa adalah awan morning glory. Awan ini terlihat seperti gulungan nasi raksasa yang terbang di langit. Fenomena langka ini hanya bisa dilihat secara rutin di satu tempat di dunia, yakni bagian selatan Teluk Carpentaria di Australia. Meskipun morning glory bisa diamati di belahan dunia lain, kamu punya kesempatan lebih besar untuk melihat awan ini sekitar bulan September dan Oktober. Gulungan awan ini menyapa warga Australia dari ketinggian sekitar 100 hingga 200 meter di atas tanah. Panjangnya bisa mencapai 1000 km dan bisa bergerak dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan merekam time-lapse awan ini. Melihat salah satu dari awan yang lembut ini memang keren, tapi lebih keren lagi melihat hingga 10 awan bergulung secara berurutan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya dan bisa terjadi di masa depan. Awan Ercus, nama lain dari awan ini, telah dikenal sejak zaman kuno. Bukan hanya orang modern yang menyadari formasi awan yang gak biasa ini, suku aborigin Garwa lokal memberinya nama khusus. Pilot Angkatan Udara Australia juga melaporkan melihat awan Ercus pada tahun 1942. Kemudian, berbagai tim ilmuwan mempelajari fenomena ini.
Oke, tapi bagaimana awan ini terbentuk? Tentu saja dengan kondisi atmosfer yang tepat. Ketika kelembapan di daerah tersebut tinggi, maka akan dihasilkan uap air. Kalau ditambah angin laut yang kuat, maka akan terbentuk awan morning glory. Nah, apa yang kita lihat ya? Awan pyrocumulus. Awan ini bisa terbentuk akibat konveksi yang dimulai dari panas kebakaran hutan atau aktivitas gunung berapi. Awan ini terbentuk sebagai hasil dari pemanasan udara yang intens di dekat permukaan yang menyebabkan konveksi dan mengangkat massa udara ke titik yang stabil. Kelembapan yang ada di atmosfer dan diuapkan dari vegetasi atau gas vulkanik bisa mengembun pada partikel abu yang mengarah pada pembentukan awan ini. Karena dihasilkan oleh api, awan ini juga disebut flammagenitus. Fenomena berikutnya adalah semburan awan. Kamu bisa membayangkannya sebagai balon raksasa yang berisi air. Ketika balon tersebut pecah, air akan memercik. Semburan awan juga membuat curah hujan yang cepat dan semburan awan bergantung pada badai petir. Badai petir mungkin datang dengan aliran udara yang kuat. Hal ini menghalangi tetesan air hujan yang mengembun agar nggak jatuh ke tanah. Akibatnya sejumlah besar air bisa terakumulasi di tingkat atas dan apabila tingkat yang lebih tinggi tersaturasi dan semakin berat, air yang terkumpul akan jatuh sekaligus. Aku sih nggak ingin berada di sekitarnya saat air jatuh ke bawah. Rasanya akan seperti mandi paling singkat di dunia. Untungnya semburan awan paling sering terlihat di daerah pegunungan. Aku akan memberikan contoh betapa dahsyatnya kejadian alam ini. Curah hujan sebesar 63 mm dalam 3 menit tercatat di Portobello, Panama pada tahun 1911. Itu adalah jumlah air yang sangat banyak yang dibuang ke suatu tempat sekaligus. Sekarang, Solo Riding Cloud. Awan ini bisa terbentuk di berbagai belahan dunia. Ini adalah foto yang diambil di Bursa Turki. Awan berwarna oranye seperti piring ini membuat orang kagum dan agak takut. Tenang aja, itu hanya awan lenticular kok. Anggap aja ini seperti panekuk. Di sini awan ditempatkan dalam lapisan-lapisan bertingkat secara linier. Biasanya, lapisan-lapisan itu tetap terpisah, tapi kalau ada penghalang, dalam hal ini Gunung Uludag yang membentang di beberapa lapisan, udara yang datang dari bawah dipaksa naik. Kenapa? Karena udara yang lebih dekat ke tanah mengandung lebih banyak uap air. Lapisan uap air di dekat permukaan naik bersama udara, suhu menjadi lebih dingin seiring dengan ketinggian dan paket udara tersebut didinginkan hingga mencapai titik embun saat naik. Voila! Udara menjadi jenuh dan membentuk awan. Awan ini nggak bertahan lama. Setelah udara yang terkumpul melewati gunung atau rintangan, udara akan turun ke tingkat biasa. Menghangat lagi dan menghilang. Perlu diingat, angin adalah elemen penting di sini. Dalam kasus ini, awan ini terbentuk di dekat Gunung Uludag karena angin kencang datang dari selatan karena tekanan rendah di atas Italia Utara. Pelangi aja udah memukau banget kan? Gimana kalau ku beritahu, alam juga memberi kita awan selendang pelangi. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan awan semacam ini disebut awan pileus. Tapi itu nama yang membosankan ya, jadi aku nggak akan menggunakannya. Awan selendang pelangi adalah awan aksesori. Artinya awan ini bergantung pada sistem awan yang lebih besar untuk berkembang. Pertama, awan aksesori membesar secara horizontal, kemudian muncul bentuk seperti topi di atas puncaknya. Bagian ini melekat pada bagian atas awan lain. Awan ini nggak bertahan lama, mirip dengan waktu kemunculan pelangi pada umumnya. Awan utama di bawahnya pada akhirnya akan naik dan menyerap awan pelangi di atasnya. Selamat tinggal cantik! Ada banyak formasi awan lain yang bisa kita sebutkan seperti false streak hole atau awan lubang pukulan. Pernah lihat cakrawala yang penuh dengan awan putih tapi ada sebuah lubang yang mengingatkanmu akan birunya langit? Seolah-olah ada seseorang yang memasukkan tangannya ke sana dan membelah awan. Waktunya habis. Ayo, keajaiban alam apa lagi yang membuatmu terpesona?